biar bersih. Oke, ini mau antar paket ke Paksel ya. Sudah lama nggak naik RF8. Cuman di sini ada D66A sama M60. Itu semua dipakai istri sama mertua. Kalau Gomolis pakainya ini ya, RF8. Awas, pelan-pelan. Miris banget. Oke, yuk nemenin Gomolis antar paket. Wah, udah lama nggak riding. Oke, cek spion. Oke, udah pas. Yuk, let's go, berangkat. Ngacir. Oke, jadi spek RF8 ya punya Gomolis ini. Dinamo masih standar 600 watt. Untuk controller jelas pasti ganti. Sudah pakai Fotol ya, M30S. Itu udah cukup sih. Karena tempatnya terbatas. Kalau pakai M50 juga buat apa? Karena dinamonya masih 600 watt. Ini pun udah kenceng kok. Oke. Untuk baterai jelas pas sudah pakai LiPo 4. LiPo 4 60 volt ya, 25H. Oke, ini lewat jalan HA Salim. Jadi ini sepeda listrik rasa motor. Karena emang speednya kenceng banget. Tapi sebaiknya ditunjang dengan rem cakram. Belum sempat sih upgrade ke rem cakram ya. Ini kelihatan di belakang mobil ya, Gomolis pakai RF8. Putar-putar dulu deh sampai alun-alun. Jadi dari rumah ke Paksel ya lumayan ya. Jadi teman-teman kalau punya sepeda listrik pengen ngebut ya, yang satu pasti harus ganti controller. Controller itu wajib ganti meskipun baterainya masih SLA. Ini semoga kedengeran nih suaranya ya, karena Gomolis habis sakit, batuk pilek, jadi suaranya masih agak kurang bisa kenceng. Ini jalan HA Salim, lurus mentok itu alun-alun ya, alun-alun Kota Madiun. Jadi kalau sudah upgrade controller yang pasti torsinya beda, lebih responsif, kemudian top speednya juga bisa tembus ya. Kalau di speedometer bawaan sih ya mungkin dapat 60-70 ya, cuman untuk real GPS itu sekitar 50-an kayaknya. Oke, ini cuaca di Kota Madiun. Kalau sore udah mulai hujan. Ini di bulan Maret ya, masih bulan puasa. Sudah mendekati Lebaran. Dan ini udah mau masuk ke jalan apa nih ya? Pasar Gede guys. Kalau ada yang nonton asli Madiun pasti tahu. Nah sebelah kiri ini Jalan Pahlawan.
bisa dibilang PSC, Pahlawan Street Center. Nah, jadi buat selap-selip lebih enak. Cuman teman-teman mesti paham, kalau mau upgrade sepeda listrik, controller itu di kisaran harga 800 ya, 800 sampai 1 juta lah. Itu controller. Tapi belum tentu juga settingannya pas. Jadi teman-teman mesti belajar juga cara setting dan limit ampernya ya. Kalau teman-teman sudah ganti controller dan masih pakai baterai SLA, itu jelas pasti lebih boros dan usia baterai SLA jelas lebih pendek karena sering disedot sama arus ampere besar. Untuk RF8 ini kalau nggak salah Gomolis setting itu maksimum di 50 ampere deh. Iya 50S 30S ya, di 50 ampere. Lupa inget sih karena udah lama banget ya. Jadi setting ampernya itu mesti diperhatikan, terutama teman-teman yang masih pakai baterai SLA. Dan ini RF8 kan punya Gomolis sudah ganti Lipo 4 ya, 60 volt 25H. Cuman ya itu di setting sewajarnya aja, jangan terlalu brutal. Karena kalau terlalu besar otomatis ya konsumsinya ya, maksudnya sedot baterainya lebih banyak. Dan mesti diperhatikan juga nih, bobot pengendara itu juga pengaruh. Kemudian kedua, faktor tekanan angin di ban itu juga pengaruh ya. Kalau bannya kurang angin, otomatis gesekan di aspal kan juga semakin besar. Tapi kalau terlalu keras, nanti suspensi masih standar juga nggak enak, karena kan keras banget suspensinya. Kecuali teman-teman sudah upgrade suspensi ya. Kalau ini RF8 nya Gomolis sama sekali nggak ada upgrade suspensi. Jadi yang suspensi depan, skok depan ini masih bawaan original, dan yang belakang pun sama, masih original. Oh, lupa, Gomolis sempat ganti per ya. Per suspensi depan pakai punya RX King. Sempat potong, ada dipotong berapa ulir ya? 2 atau 3 ulir ya. Tapi ya gitu, suspensi bawaan sepeda listrik ini kan nggak ada oilnya, dia cuma hanya per aja di dalam. Jadi mensiasati supaya suspensi ini terasa empuk ya, tekanan angin di ban dikurangin aja, jangan dimaksimalkan. Oke, sebelah kiri stadion ya, lupa kasih tahu. Untuk pengereman ya memang kurang optimal sih. Cuman yang bagian belakang sudah lumayan pakem. Nggak tahu kenapa semua sepeda listrik rem depan ini selalu nggak pakem ya. Kayaknya cuma rem belakang aja yang pakem. Lampu merah. Ini masih agak batuk, suara masih serak-serak gimana ya. Nah. Jadi tetap kalau teman-teman pakai sepeda listrik usahain pakai helm ya. Ini spionnya si RF8 ini kecil ya, punya sepeda goes. Oke, ini belok kanan. Sebentar lagi sampai di Paksel. Tuh, kelihatan. Buset, ini mobil parkir nutupin jalan, guys. Wah, kampret. Udah sampai di Paksel. Oke, udah beres.
Aduh. Oke, yuk jalan-jalan lagi. Jadi kalau mau kirim 1 hari nyampe, teman-teman bisa pakai Paxel ya. Ini kan 18, 19 sih. Di Bali lagi nyepi. Tadi ada yang mau kirim ke Bali nggak bisa. Kemarin terakhir. Cuman selain Bali masih bisa ya. Ini kebetulan tadi ada kirim paket ke Jakarta, Cempaka. Karena ada isi baterai, jadi nggak bisa via udara. Tapi tetap 1 hari sampai. Oke, coba top speednya RF8, top speed 3 ya. Ini pas jalan kosong nih. Di speedo 62, 63, 65, 69. Tuh motor nggak apa-apain, kacau. Itu gunanya belnya diganti biar lebih kenceng. 69 di speedometer RF8, tapi nggak tahu kalau di GPS kemungkinan sih 60-an ya. Jadi selisihnya sekitar 10 kpj. Jadi pengendara kendaraan ini kalau mau pindah haluan nggak pakai sen, nggak lihat spion, kacau. Kalau nggak dibel tadi, wah ini karena sudah ngebut, remnya nggak cakram, bahaya. Jadi kalau bisa sih jangan dipinjem-pinjemin, karena nggak tahu ya untuk selanya remnya harus kapan, terus kecepatannya kayak gimana. Kalau orang baru bawa kendaraan baru kan mesti adaptasi dulu. Wow, ini mau nggak dibuatin konten ya, apa perbedaan antara D66A dan D66B. Karena Gumulis kan habis beli unit D66A, kemudian setelah beli, nah malamnya lihat buka IG, ternyata Uwinfly sudah mengumumkan launching produk D66B. Ngeselin ya. Karena gini, di D66A itu enggak ada kunci, jadi dia full NFC. Nah, harus pakai kartu atau enggak pakai aplikasi. Sedangkan di D66B ada NFC, ada kunci. Karena kunci di D66B itu berfungsi untuk membuka jok. Sedangkan di D66A untuk buka joknya manual tanpa pakai kunci. Cuman harganya selisih 1 juta ya. D66B di 4.400.000, sedangkan D66A 3,4 juta. Jadi selisihnya lumayan banyak ya. Jadi ya mau menyesal beli D66A ya enggak lah. Karena di D66A kan 3 jutaan, sedangkan D66B 4 jutaan. Karena hanya berbeda dari jok yang rata seperti motor. Kemudian apalagi ya, untuk lampu depan beda, lampu belakang beda, spakbor depan sama, spakbor belakang sama, cuman spakbor belakang ada tambahan reflektor mata kucing di kanan kiri. Itu aja sih. Untuk spek dinamo sama, spek baterai sama. Cuma kalau dimodif keren mana ya, tergantung modifnya kayak gimana. Kalau proper kayak motor jelas menang D66B. Karena D66A kan joknya terpisah.
sih ketersediaan bahan bakar di Indonesia tinggal 20 hari. Nah, apakah itu akan terjadi kelangkaan bahan bakar atau kenaikan bahan bakar, atau mungkin nanti bakal ada konversi kendaraan konvensional ke listrik, nggak tahu juga. Jadi teman-teman kalau sudah upgrade terus sering gaspol, boros atau nggak jelas boros, nggak ada ceritanya kendaraan ngebut nggak boros, itu nggak ada. Jadi sebelum ketik di kolom komentar, dipikir secara logika dulu ya. Dan sepeda listrik kalau sudah terlalu ngebut ya, handlingnya terlalu ringan. Tuh lihat. Jadi tangan ini harus benar-benar kuat. Jadi posisi ridingnya RF8 ini enak ya. Gomolis nggak pernah sih naruh nih ya, kaki di dek lantai seperti ini, enggak. Selalu taruhnya di footstep sini. Lebih lega. Ini sepatu slip-on, murah banget. Kalau teman-teman mau, bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya, di bawah video. Ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kaki. Oke, udah dekat rumah nih guys. Sudah waktunya pulang dan kerja lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin Gomolis riding dari rumah sampai balik ke rumah lagi. Tadi nganterin paket ke Paksel ya, sambil bawa RF8, manasin RF8. Kendaraan listrik gak perlu dipanasin guys. Jadi kalau kita nanti mudik lebaran tinggal matikan MCB aja, udah aman. Jangan khawatir, MCB dimatikan. Tapi kalau masih SLA nggak ada MCB ya. Oh ini kayaknya sekringnya dilepas ya, tapi nggak usah lah, biarin aja. Oke, thank you sayun. Terima kasih sudah sampai rumah. Nah, next riding pakai apa nih? Pakai X6 udah pernah. Kalau ini si merah T3 mah udah ini ya, debut awalnya Gomolis bikin konten atau bikin channel YouTube ya karena si T3 ini. Dan untuk M60 ini sudah upgrade juga controller, cuman baterainya masih SLA. Jadi oh ya, ini nih yang bakal dibikin konten ya. Karena banyak yang nanyain sampai hari ini gimana keadaan si M60 yang sudah upgrade controller M30 tapi masih pakai baterai SLA. Masih awet gak baterainya? Masih awet, nantilah Gomolis bikinin konten sambil bukain ya. Kalau beneran isinya emang baterai SLA, bukan bohongan. Duh, turu gak sih? Oke, waktunya parkir balik si RF8. Jadi si RF8 memang paling nyempil di pojokan, karena jarang dipakai sini. Aduh. Nah, parkirnya begini di sini. Sip. Nah. Oke. Oh iya. Ini tadinya Pak bawa ini, cuman karena bawa paket kan. Nah, ini buat bawa botol minum, tumbler, pas banget nih. Ini murah nih guys harganya. Nggak nyampe 5.000 perak kayaknya. Kalau teman-teman mau berminat langsung cek di bawah video. Terima kasih.